Ini adalah bentuk format untuk model inisiasi atau model dasar. SKP, jabatan pelaksana, jabatan fungsional, maka formatnya sama nanti seperti ini. Maka ini adalah bentuk format yang terbaru yang digunakan untuk model inisiasi atau model dasar. Nah, pada kesempatan ini, karena contoh pada video ini adalah jabatan pelaksana, maka kita akan mencoba membuat contoh SKP dari jabatan pelaksana juga pada Juli sampai Desember tahun 2021. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama dari video-video sebelumnya, bahwa dalam pembuatan SKP ini, kita harus pertama langkah yang kita laksanakan adalah membuat data diri kita dulu. Maka isi dahulu nama di sini. Jadi, nama yang bersangkutan. Selanjutnya berapa NIP-nya, berapa pangkat golongan ruangnya, apa nama jabatan pelaksananya, dan di mana unit kerjanya. Silakan diisi di sini terlebih dahulu. Selanjutnya pejabat penilai kinerja. Siapa nama pejabat penilai kinerja di instansinya, berapa NIP-nya, apa pangkat golongan ruangnya, apa nama jabatannya, dan apa nama unit kerjanya. Maka ini langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah mengisi data pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, sekarang kita akan mencoba bersama-sama mengisi form SKP dari Juli sampai Desember tahun 2021. Sebagaimana kita pahami bersama pada video sebelumnya bahwa SKP pejabat pelaksana disusun berdasarkan SKP pejabat pengawas dengan beberapa ketentuan yang telah kita sebutkan di video sebelumnya. Pertama, rencana kinerja atasan langsung, artinya pada kolom ini, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini, artinya pada kinerja utama, nomor satunya ini adalah diambil dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Berarti kalau ini adalah jabatan pelaksana, maka harus mengambil rencana kinerja atasan langsungnya untuk dimasukkan di dalam kinerja utamanya. Dalam hal ini, pada video sebelumnya kita sudah menurunkan peran kerja atau berbagi kerja di dalam pembuatan SKP ini mulai dari administrator ke jabatan pengawas dan ke jabatan pelaksana. Maka yang berwarna kuning ini merupakan turunan dari rencana kinerja atasan langsung yang telah kita sebutkan pada video sebelumnya. Karena jabatan analis SDM ini merupakan sebuah jabatan pelaksana yang berada pada subbak tata usaha dan berada di unit kepegawaian, maka yang sesuai dengan rencana kinerja atasan langsungnya adalah terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian. Ini menjadi kinerja utama di dalam kontrak SKP pejabat pelaksana ini. Jadi kinerja utama diambil dari rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, artinya tinggal copy paste saja ke dalam kolom ini. Maka dari awal kita sampaikan harus dijelaskan dulu turunan-turunan dari rencana kinerja atasan langsung masing-masing ini. Kalau tidak dirunutkan sampai ke bawah kinerja atasan langsung itu, maka pada jabatan pelaksana ini akan sulit mengambil rencana kinerja atasan langsung yang mana yang akan diintervensi dan dimasukkan pada kinerja utama di dalam SKP Juli sampai Desember tahun 2021-nya. Baik, ini yang berwarna kuning adalah rencana kinerja atasan langsung yang telah diintervensi, terbinanya sumber daya manusia SDM pengelolaan kepegawaian. Selanjutnya, rencana kinerja. Rencana kinerja ini adalah rencana-rencana kinerja yang akan dilaksanakan oleh jabatan pelaksana ini dalam menunjang rencana kinerja atasan langsung yang telah diintervensinya. Maka, pertama, rencana kinerja yang akan dilangsungkan oleh pejabat pelaksana ini adalah tersedianya data jabatan, uraian tugas, uraian jabatan, dan peta jabatan pegawai sesuai dengan yang ditetapkan. Ini adalah rencana kinerja dari pegawai yang bersangkutan. Maka pada aspek ini, pertama dibuat kuantitas, karena minimal di dalam aspek ini harus mencantumkan
aspek kuantitas dapat ditambah dengan aspek kualitas, biaya, dan waktu. Maka yang pertama itu adalah kuantitas. Jadi aspek adalah kuantitas dibuatkan di dalam ini. Selanjutnya indikator kinerja individu. Pada indikator kinerja individu ini diisi dengan target yang akan dicapai. Jadi target yang akan dicapai oleh pejabat pelaksana ini apa yang ingin dicapai dari rencana kinerjanya. Maka indikator kinerja individu ini jumlah data jabatan yang tersedia dalam bentuk list nama jabatan. Jadi ini adalah contoh indikator kinerja individu. Selanjutnya pada target diisi dengan satuan volume. Nah, satuan volume ini adalah berapa jumlah dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini contohnya 15 jabatan. Selanjutnya, boleh memasukkan kualitasnya. Kualitas dari kegiatan yang pertama ini adalah persentase tercapainya pembuatan data jabatan secara tuntas. Nah, ini adalah persentase tercapai pembuatan data jabatan secara tuntas. Targetnya adalah 100%. Selanjutnya, boleh juga ditambah dengan waktu. Ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya adalah 2 bulan pelaksanaan. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 bulan. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya disesuaikan dengan rencana kinerjanya. Jadi kita tambahkan lagi indikator kinerja dari rencana kinerja ini. Yang kedua, jumlah uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan serta kekuatan pegawai yang tersedia. Ini adalah indikator kinerja yang kedua dari jabatan pelaksana ini. Targetnya adalah 15 dokumen. Selanjutnya kualitas. Kualitasnya adalah persentase tercapainya penyajian uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan. Targetnya adalah 100%. Selanjutnya adalah waktu. Waktu pengerjaannya adalah selama 2 bulan. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau indikator kinerja individu pada rencana kinerja yang pertama. Tersedianya data jabatan uraian tugas, uraian jabatan, dan peta jabatan pegawai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu adalah rencana kinerja pertama. Selanjutnya rencana kedua yang dibuat oleh pejabat pelaksana ini adalah tersedianya data pegawai dan informasi kepegawaian yang selalu diupdate. Ini adalah rencana kerja yang kedua yang direncanakan oleh pejabat pelaksana ini. Dan kita akan lihat aspek dan indikator kinerjanya, serta target. Aspek kuantitas. Indikator kinerja individunya adalah jumlah data pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi, maupun berhenti. Targetnya adalah 1 daftar. Sedangkan kualitasnya, persentase tercapainya pembuatan data pegawai tahun berjalan untuk mengetahui pegawai yang pensiun, meninggal dunia, naik pangkat, pindah instansi, maupun berhenti adalah 100%. Dan yang ketiga adalah waktu. Ketepatan waktu pelaksanaannya akan dibuat selama 1 bulan. Nah, ke bawahnya caranya seperti itu. Jadi untuk kinerja utama ini bisa jadi kita hanya mengintervensi satu rencana kinerja atasan langsung yang cocok dengan jabatan kita pada saat sedang ini. Kalau 2 buah rencana kinerja atasan langsung yang kita intervensi, maka pada kinerja utama ini akan terdapat 2 buah pula rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Tapi karena bagi jabatan ini hanya 1 jabatan yang diintervensi dari atasan langsungnya, maka cuman kinerja utamanya 1 saja. Dan rencana kinerjanya ini ada sebanyak 3 buah, dan di sampingnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau indikator kinerja individunya untuk mendukung jabatannya ini. Nah, ini adalah contoh untuk form kontrak kerja pejabat pelaksana. Jadi ini bisa disampaikan atau bisa dilanjutkan sampai ke bawah yang caranya sama dengan yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, kita bisa mempelajari tentang item-item kerja. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah item-item kerja ini
sama dengan SKP-SKP sebelumnya isiannya atau butir-butir kegiatannya yang sesuai dengan jabatan pelaksana kita. Jadi isiannya ini adalah sama dengan isian jabatan-jabatan yang telah kita buat pada SKP sebelumnya. Yang berbeda itu kita mesti mencarikan indikator kinerjanya, aspeknya, dan rencana kinerjanya.